Ya saudara, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Farida Malia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng spesial kita kali ini. Dengan tema yaitu pemilih muda penentu pemilu 2024. Nah, untuk bahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan narasumber spesial yaitu Kepala Kesbangpol Kota Semarang Bapak Sabto Adi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Sabto, seperti yang kita ketahui nih, saat ini masuk tahun politik. Pastinya ini pemilih muda ini kan seperti yang kita lihat dalam DPT. Kalau Jateng maupun Semarang nih pemilih mudanya memang dominan. Pemilih muda ini kan memang potensinya luar biasa sekali kalau misalkan mereka mendapatkan pendidikan politik yang benar. Takutnya kalau misalkan mereka apalagi zaman sekarang ya Pak Sabto ya, mereka scroll mereka lihat di kita seperti itu, informasi yang tidak benar, takutnya mereka salah. Nah, menurut Pak Sabto sendiri, pemilih muda ini yang terutama yang ada di Kota Semarang, antara Gen Z dan Gen milenial ini terpautnya banyak sekali atau tidak? Terima kasih Mbak Lia dan Bapak Ibu sekalian pemirsa Kompas TV. DPT sudah ditetapkan oleh KPU kemarin ya. Jadi tahapan pemilu 2024 ini sudah kita mulai dengan penetapan DPT. Untuk Kota Semarang DPT-nya adalah 1.239.669. Jadi sekitar itu 1,2 juta ya, 1,2 ya. Nah ini menurut pengelompokannya kalau katakanlah kita sebut generasi Z dari usia 17 sampai 27 tahun ini jumlahnya kurang lebih 22,2%, Mbak. 22,2% ya. Untuk yang Kota Semarang ini ya Pak? Ya Kota Semarang ya. Untuk yang usia 28-43 atau mungkin kita sebut generasi milenial itu ada 32,7%. Selisih 10% lebih. Selisih 10%. Itu jadi totalnya sudah berapa tuh? 54 ya, 54,9. Setengah lebih lah dari sudah seluruh ya. Terus kemudian yang generasi X. Nah, generasi X ini kan usia 44 sampai 59 tahun. Ini ada 28,8%. 28. Jadi pemilih pemuda, istilah pemilih mudanya itu kalau di total milenial, X, terus Z, ini sekitar berapa tadi? Hampir 84 ya. 84%. Artinya apa? Pemilu besok itu memang diikuti oleh penentu masa depan bangsa ini. Generasi penerus nih. Iya, ditentukan oleh generasi setelah tahun 60-70-an lah, 70-an ke atas. Artinya apa? Tantangannya pasti akan berbeda. Ya, tantangannya berbeda. Tetapi negara ini kan tidak boleh berhenti. Betul. Ya, pengelolaan negara nggak boleh berhenti. Maka mekanisme demokrasi pergantian pemimpin itu harus berjalan terus-menerus melalui mekanisme yang sudah kita sepakati bersama, yaitu pemilu. Maka menjadi kewajiban kita. Jadi baik generasi muda maupun semuanya tadi, seluruh warga Indonesia ini bertanggung jawab tentunya untuk kelancaran dari kelangsungan pengelolaan negeri ini melalui mekanisme pemilu. Nah, ini menjadi wajib ya, kita wajibkan lah ya, meskipun ini hak ya, tapi harapan kita karena hak warga negara tapi juga kewajiban warga negara. Ya, karena satu suara menentukan masa depan masa depan bangsa. Katakanlah untuk Kota Semarang aja nanti kan paling tidak memilih anggota legislatif di Kota Semarang. Terus nanti juga anggota legislatif provinsi maupun anggota legislatif untuk DPR RI. Itu yang untuk juga pemilihan presiden. Nah kan itu ya. Gongnya di situ ya. Pemilihan presiden. Jadi selain presiden ada pemilihan DPP. Ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi ada 5 suara yang harus kita coblos pada tanggal 14 Februari nanti. Pada tanggal Valentine nanti. Pas Valentine ini sudah ya. Untuk tingkat memang lebih mudah pas Valentine gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita semua
mungkin yang tadi pemilih pemula, katakanlah pemilih yang baru pertama kali nyoblos. Gen Z lah setidaknya. Gen Z-nya itu ada di kelompok Gen Z itu sudah 22%. 22% ini ya sangat berpengaruh, 1/5 lebih ya. Iya betul. Ya, sangat berpengaruh. Artinya apa? Kalau katakanlah kita itu mentargetkan tingkat partisipasi pemilu besok itu, katakanlah untuk Kota Semarang ini kita targetkan 83% misalnya, ini sudah menentukan sekali. Ya, jadi akan menentukan. Oleh karena itu dari sisi pemerintah ini ya terus berusaha nih Mbak, ya berusaha menjadi kewajiban pemerintah. Dalam pemilu ini kan ada 3 pihak yang dominan ya. Maksudnya ada 4 pihak nih ya. Satu adalah penyelenggara pemilu, ya. KPU dan Bawaslu. Pasti. Ya, terus yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah ini dalam posisi ini memfasilitasi. Ya, yang ketiga adalah peserta pemilu, ya partai politik maupun perseorangan. Ya, terus kemudian yang kelima ini adalah pemilih, warga masyarakat ini. Jadi 5 hal ini harus memang bertanggung jawab untuk menyukseskan semuanya. Harus raket gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke. Ini yang menjadi fokus kita kali ini nanti adalah Gen Z ini, karena banyak pemilih pemula, apalagi di saat ini eranya era serba canggih ya Pak Sabto ya. Takutnya kalau mereka yang belum tahu terus mereka lihat-lihat informasi lewat media sosial, takutnya salah, justru malah mereka jadi apatis, takut dan sebagainya. Padahal satu suara mereka menentukan masa depan bangsa. Kita akan ulas usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema spesial kita, yaitu pemilih pemula ini menentukan pemilu 2024. Jadi suara mereka ini mendominasi nih. Kalau tadi di Kota Semarang ini kurang lebih 80%-nya ini adalah pemilih muda. Gen Z-nya ini 22,2% tadi ya Pak ya dari jumlah DPT. Nah, ini yang mau saya tanyakan bagi pemilih pemula, terutama mereka yang masih duduk di SMA yang kelas 2 ini kan sudah mulai ada yang 17 tahun seperti itu. Terus ada juga yang sudah kelas 3 baru 17 tahun. Mereka ini supaya tidak salah untuk mendapatkan informasi pendidikan politik ini bagaimana Pak? Ya, yang utama memang ini masalah politik itu kan kadang-kadang di luar itu mengatakan politik adalah sesuatu yang istilahnya kasar gitu ya, kotor atau apa ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan upaya pendidikan politik. Pertama adalah ya aware dulu lah, aware atau kepedulian bahwa politik apa sih, kayak gitu ya. Nah, ini harus di sekolah-sekolah mungkin ada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya kan di sekolah-sekolah itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan atau istilahnya kita beritahukan pada mereka, politik itu sendiri adalah menjamin kelangsungan kehidupan bernegara kita ini. Berbangsa dan jadi kalau ini ya, katakanlah anak-anak milenial ini, generasi milenial ini, ya kita ajak untuk mengetahui hal itu. Sebetulnya kalau mencari informasi tentang hal itu pun sangat mudah. Yeah. Setiap KPU membuat web, ya kan, ya web untuk informasi tentang kepemiluan. Ya, kepemiluan itu pasti ada di sana ada. Terus kemudian di medsos pemerintah kota atau apa itu yang juga resmi itu banyak. Kalau kita memang pengen niat kita mengetahui informasi tentang kenegaraan, perpolitikan, bagaimana di Indonesia dan sebagainya yang benar itu banyak. Ya, lah mungkin ada praktek-praktek berita-berita karena untuk mempengaruhi generasi muda gitu kan, mungkin ada berita-berita yang tidak benar, menyesatkan, yang menggiring opini. Untuk sesuatu yang mungkin kontraproduktif. Nah, hal-hal ini memang kita berharap anak-anak muda juga harus selektif ya memilih informasi-informasi itu. Intinya begini, jadi yang pertama bagi pemilih pemula itu adalah menyadari bahwa
suara mereka ketika pemilu, aktivitas mereka pemilu ketika nyoblos suara itu adalah menentukan sangat berarti bagi kehidupan negara ini. Nah itu dia. Ya, jadi kepedulian mereka. Ya betul. Gitu. Ya. Jadi yang penting itu berpartisipasi ya, gitu ya. Kalau nanti bagaimana politik, apakah nanti akan bergabung dengan partai politik atau mungkin menjadi peserta pengawas pemilu atau apa, itu bisa mereka berpartisipasi kalau memang ada niat semacam itu. Jadi jalur-jalur untuk itu, akses-akses untuk itu sangat terbuka untuk itu. Bahkan kita menghimbau juga di pembentukan TPS besok itu terdiri dari generasi muda. Kita tahu mereka dilibatkan gitu ya Pak? Dilibatkan ketika TPS itu. Misalnya untuk bagian mencatat, menghadir, artinya dalam proses itu mereka terlibat. Intinya itu yang berkaitan dengan itu. Tetapi secara umum memang kita mendorong agar generasi muda itu aware tadi. Peduli ya, rasa peduli, partisipasi. Dia pengen ini menjadi lebih baik. Bagaimana kita membuat negara lebih baik. Satu suara, kalau sesama teman saling sosialisasi gitu mesti lebih kena gitu ya Pak ya. Ya kita sebenarnya tidak perlu banyak khawatir ya dalam hal itu. Dari survei itu memang awareness yang beberapa kali survei itu saya melihat di beberapa survei itu 70% mereka anak-anak muda generasi milenial generasi Z itu sudah pada peduli pada pemilu. Tapi memang kemudian apakah dia pengen bergabung ke partai politik? Itu memang yang penting begini, bahwa pemilu politik itu sendiri adalah bagian kehidupan kenegaraan. Kita tidak bisa terlepas dari keputusan-keputusan politik dalam menghadapi ini. Misalnya kebijakan tentang pembatasan internet itu kan hasil keputusan politik, ya kan? Misalnya kalau kita ini sudah masuk dunia digital, tergantung pada dunia gadget terus komunikasi yang istilahnya data-data yang sebagainya ini. Kalau pemerintah ini tadi keputusan hasil politik di DPR itu membatasi hal-hal ini, mereka harus peduli. Atau memang harus sesuatu yang harus dibatasi, ya mereka harus peduli. Nah, antara membuat kebijakan boleh atau tidak gitu ya, boleh tidak, ini didorong, ini dikurangi, ini adalah proses keputusan politik. Siapa keputusan politik itu? Adalah orang-orang yang duduk di badan legislatif yang dipilih nanti waktu legislatif itu adalah orang-orang yang akan kita pilih ini. Maka pilihlah yang penjenengan paham betul pada orang-orang itu yang tahu. Jadi ini pemilu adalah proses memilih orang-orang yang nanti akan menentukan kebijakan kehidupan kita yang akan datang. Nah, itu dia. Jadi pemilu ini berkaitan dengan masa depan. Nah, maka serahkan pada orang-orang yang memang betul-betul Anda percayai. Ya, gitu ya. Anda jadi fokus untuk satu suara ini ya. Ya, satu suara tadi akan berpengaruh. Maka kalau misalnya 22% tadi mau milih semua, sudah akan sangat berarti. Semoga mereka milihlah, ikut peduli terhadap 2024 nanti. Nah, ini yang mau masyarakat, terutama pemilih pemula ini kan ada juga mereka ikut organisasi seperti itu, pastinya juga ada sosialisasi dari pihak terkait ini ya Pak ya, supaya mereka ini tidak sampai salah langkah, karena mereka dari awal tuh mereka harus diberikan pendidikan politik yang benar gitu kan ya Pak ya. Kita akan ungkap usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabto terkait dengan pemilih
muda, pemilih pemula dan pemilih muda. Karena kalau pemilih muda ini kan milenial juga ikut, kemudian yang di atasnya milenial juga ikut. Kalau pemilih pemula ini kan berarti fokusnya ke Gen Z ini ya Pak ya. Nah ini pemilih pemula Gen Z ini kan terutama mereka yang masih duduk di SMA mungkin belum dapat KTP. Ada kemudahan akses nggak ini untuk yang pemilih pemula mendapatkan KTP? Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendaftaran Penduduk ini sejak kemarin ya tahun 2022 itu sudah mulai melakukan pendataan, datang ke sekolah-sekolah SMA untuk mendata anak-anak yang usia 15-16 tahun yang diperkirakan nanti di 24 nanti 17 sudah tahun. 17 tahun. Maka program ini Dispenduk, Dinas Pendaftaran Penduduk ini membuat terobosan untuk memberikan ini KTP yang bagi anak-anak yang berusia 17 tahun nanti dicetakkan, dipermudah, dipermudah, dicetakkan untuk nanti dibagi, dikirim ke rumah masing-masing. Nggak usah ngurus ke dinas, pas usia 17 tahun dapat kado dari pemerintah Kota Semarang berupa KTP. Dapat KTP. Ya ini bagian inovasi layanan yang dilakukan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk. Quick respon ya gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana nanti misalnya kan ini masih 17, KTP itu adalah untuk penduduk yang sudah 17 tahun. Betul. Nah pas ulang tahunnya katakanlah 14 Februari 2024 pas hari pencoblosan itu ya. Nah ini Dinas Pendaftaran Penduduk membuka layanan itu sebetulnya bikin surat keterangan atau apa. Ini terkait hal ini KPU selaku penyelenggara pemilu juga sudah memberikan kemudahan. Jadi besok misalnya 14 Agustus itu pas tanggal usia 17 tahun, datang ke sana kan mungkin KTP-nya belum jadi atau mungkin belum tercetak atau belum terkirimkan, datang aja bawa kartu KK, kartu keluarga, bahwa menunjukkan nanti pada KPPS di kelurahan dan sebagainya, ya nanti biar diverifikasi diberikan itu. Jadi ini menjadi kebijakan KPU ya selaku penyelenggara diperbolehkan kayak gitu. Intinya dipermudah aksesnya bagi setiap penduduk, setiap yang mau nyoblos berpartisipasi ini dimudahkan. Untuk menyuarakan suaranya ya Pak ya, untuk memberikan suaranya pada tanggal 14 Februari nanti. Jadi pas apakah tunjukkan. Nanti kemudian misalnya intinya hak dari warga negara itu diberikan kemudahan. Masalah implikasi yang main semacam-macam nanti menjadi kewenangan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi prosesnya. Gitu. Prosesnya. Kalau tadi kan sudah dipermudah KTP dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah Kota Semarang sendiri apa aja nih Pak? Jadi memang di dalam proses penyelenggaraan pemilu itu tugas pemerintah daerah itu ada kalau nggak salah ada 7 item gitu ya. Banyak juga nih 7. Banyak ya. Ada 7 item yang menjadi tugas pemerintah daerah untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan Kota Semarang ini semuanya sudah terfasilitasi, terfasilitasi untuk pemilu tinggal jalan aja gitu. Yang pertama adalah tentang penyediaan anggaran, dukungan anggaran pada penyelenggara pemilu. Jadi ada pemerintah memberikan hibah nih, pemerintah daerah memberikan hibah untuk proses pemilu nasional ini. Pemerintah daerah memberikan hibah pada KPU, juga memberikan hibah pada Bawaslu. KPU, Bawaslu, partai politik ya. Terus kemudian pada partai politik ini memang ada ketentuan partai politik yang sudah memperoleh kursi di Dewan itu memperoleh dana parpol namanya, dana bantuan parpol. Gunanya untuk apa? Parpol dengan dana itu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Tidak hanya konstituennya aja, tapi pada masyarakat. Nah, masyarakat ini silahkan. Ya, kalau saya mendengar dari beberapa partai politik itu diarahkan pada generasi muda. Yang Gen Z dan milenial. Jadi mereka pun kan sudah memperhitungkan, ya, istilahnya sudah membaca peta mana yang harus direkrut dan sebagainya. Betul. Mau dipengaruhi untuk menulis suaranya kan mereka juga berhitung kayak gitu. Pasti akan ke generasi muda. Satu itu. Yang kedua kita juga fasilitasi tentang sarana prasarana, sudah ada kantor KPU, kantor PPK, KPK dan itu kan sudah ada. Terus penugasan personil
dan bantuan-bantuan lainnya. Artinya sudah persiapkan untuk kelancaran pemilu, pemerintah daerah sudah melaksanakan tugas-tugas itu. Yang mungkin tadi yang berkaitan dengan kaitannya pendidikan politik, salah satunya tugas pemerintah daerah itu adalah melakukan pendidikan politik dan menyiapkan warganya untuk memilih tadi, memberikan akses tadi. Setidaknya tetap satu suara itu sangat menentukan. Betul, gitu. Bukan berarti satu suara ini tidak menentukan, justru banyak itu berasal dari satu itu iya, ya Pak ya. iya. Oke Pak Sabto, sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas terkait dengan pemilih muda ini yang cukup kompleks juga, dominan. Kalau tadi di total kurang lebih di Kota Semarang 80-an ya Pak ya, ini yang muda lah ya, yang muda. Oke, kita akan bahas lagi di lain waktu. Kita akan berikan kesempatan Pak Sabto untuk menyampaikan mungkin closing statement, pesan buat himbauan buat masyarakat yang ada di sana. Pemilu ini adalah sebagai pesta ya, kita sebut sebagai pesta demokrasi kita. Harus gembira. Ya, kedaulatan kita melaksanakan kedaulatan kita sebagai diamanatkan di Undang-Undang Dasar itu kedaulatan di tangan rakyat. Maka ini saatnya kita menggunakan kekuasaan kita, ya, menggunakan kekuasaan kita untuk menentukan pemimpin-pemimpin, orang-orang wakil-wakil kita untuk mewakili kita dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintahan yang akan datang. Ya, jadi harapan kita semua warga negara yang sudah memiliki hak pilih, kita gunakan hak pilih, ya. Kita datang ke TPS, kita sukseskan pemilu. Satu. Yang kedua, kita harus tumbuhkan sikap demokrasi kita, demokratisasi kita ya. Jadi kita ini adalah sudah yakin kita berjalan dalam koridor demokrasi. Sehingga begitu suara kita sudah kita berikan, kita percayakan prosesnya kepada institusi, pihak-pihak yang memang diserai untuk melaksanakan ini. Apapun keputusan yang dihasilkan adalah keputusan yang terbaik untuk negeri ini. Maka yakinkan itu nanti hasilnya seperti apa, nggak usah terlalu ribut. Misalnya kok ndelala ya apa ya? Kebetulan ini ya. Kebetulan jago kita itu kok tidak memperoleh suara terbanyak misalnya. Harus legowo. Memang harus legowo. Nggak usah jadi menjadi bentrokan dan sebagainya. Kita siap demokrasi. Tetap damai kita ya Pak Sabto ya. Siap menang, siap kalah gitu ya. Siap menang, siap kalah. Oke. Satu suara menentukan masa depan bangsa. Yang penting itu. Jadi selama proses, mari kita ciptakan secara damai. Oke, matur suwun Pak Sabto atas waktunya. Sama-sama, kita berjumpa lagi, berbincang lagi di lain kesempatan nanti ya. Oke, ya saudara, demikian tadi perbincangan kita dengan Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Matur.